Selamat datang di video keempat dari bagian 5. Video ini akan membahas kesalahan dan keterbatasan generatif AI, teknologi yang semakin populer untuk mendukung berbagai kebutuhan, seperti menjawab pertanyaan, menghasilkan teks, atau membantu pembelajaran. Meskipun generatif AI sangat bermanfaat, ada batasan penting yang harus kita pahami. Dengan memahami kesalahan yang sering terjadi, kita dapat menggunakannya secara lebih bijaksana, memastikan hasil yang lebih relevan, dan menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan. Penting untuk memahami kesalahan dalam generatif AI karena teknologi ini tidak selalu menghasilkan informasi yang sempurna. Dalam banyak kasus, kesalahan dapat berdampak negatif pada pengambilan keputusan, baik dalam pendidikan, penelitian, maupun tugas sehari-hari. Misalnya, jika generatif AI memberikan informasi yang salah tentang statistik suatu penelitian, hal ini dapat menyebabkan analisis yang keliru. Dengan mengetahui batasannya, kita dapat lebih kritis dalam memanfaatkan teknologi ini dan memastikan hasil yang akurat untuk mendukung keputusan yang lebih baik. Generatif AI seringkali menghadapi beberapa jenis kesalahan utama yang perlu kita pahami. Pertama adalah kesalahan logika, di mana AI memberikan jawaban yang tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan fakta yang diminta. Kesalahan ini sering muncul karena AI tidak memiliki pemahaman mendalam tentang dunia nyata, tetapi hanya mengolah data berdasarkan pola pelatihan. Kedua, AI sering gagal memahami konteks. Jika Anda memberikan prompt yang ambigu atau terlalu kompleks, respons yang diberikan AI bisa saja tidak relevan atau bahkan salah arah. Terakhir, generatif AI terkadang menghasilkan informasi yang tidak konsisten. Misalnya, jika Anda meminta AI memberikan jawaban untuk pertanyaan yang sama beberapa kali, hasilnya bisa berbeda-beda, menunjukkan bahwa AI tidak selalu menghasilkan jawaban yang stabil. Salah satu kelemahan utama generatif AI adalah kesalahan logika. AI tidak memahami konsep sebab akibat, sebagaimana manusia memahaminya. Misalnya, jika Anda meminta AI menjelaskan hubungan antara suhu global dan jumlah penguin, AI mungkin memberikan jawaban yang terdengar benar tetapi sepenuhnya salah karena gagal memahami hubungan nyata antara kedua hal tersebut. Selain itu, AI juga sering membuat kesalahan dalam perhitungan sederhana. Sebagai contoh, jika Anda mengetikkan hitung 125 plus 374, hasilnya mungkin benar, tetapi pada kasus lain, AI dapat memberikan angka yang tidak masuk akal, terutama jika konteks prompt terlalu kompleks. Ini menunjukkan bahwa AI masih jauh dari memahami logika dasar manusia. Pemahaman konteks adalah tantangan besar bagi generatif AI. AI bekerja berdasarkan data yang dimasukkan oleh pengguna, tetapi jika data atau prompt tersebut ambigu, AI mungkin memberikan jawaban yang tidak relevan atau salah arah. Misalnya, jika Anda meminta AI menjelaskan pengaruh budaya terhadap pendidikan tanpa memberikan detail lebih lanjut, AI mungkin hanya memberikan respons umum yang tidak benar-benar menjawab pertanyaan Anda. Kesalahan lainnya adalah AI sering salah menginterpretasikan maksud dari prompt. Jika Anda meminta AI membuat laporan singkat, tetapi tidak menentukan batas kata, AI bisa memberikan respons yang terlalu panjang atau terlalu pendek. Informasi yang tidak konsisten sering muncul karena generatif AI bergantung pada data pelatihan yang tidak selalu terstruktur dengan baik. Misalnya, jika Anda meminta AI memberikan statistik tentang penggunaan teknologi di pendidikan, AI mungkin memberikan jawaban yang berbeda setiap kali Anda mengajukan pertanyaan yang sama. Hal ini terjadi karena AI tidak mengacu pada sumber spesifik, melainkan memproses pola dari data besar yang tidak selalu relevan. Ini menunjukkan pentingnya memverifikasi hasil yang diberikan AI, terutama jika Anda menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan penting. Bias adalah salah satu masalah yang serius dalam generatif AI. Sistem ini belajar dari data besar yang mencakup berbagai sumber, tetapi jika data tersebut tidak inklusif atau mengandung bias tertentu, AI akan mereproduksi bias ini dalam responsnya. Misalnya, jika Anda bertanya kepada AI tentang profesi insinyur, responsnya mungkin lebih cenderung menyebut laki-laki sebagai insinyur karena bias gender yang ada dalam data pelatihan. Ini menunjukkan bahwa AI tidak memiliki kemampuan untuk mengevaluasi keadilan atau keberagaman dalam responsnya.
Generative AI sering mengalami kesalahan dalam memenuhi format yang diminta. Misalnya, jika Anda meminta AI untuk menulis esai 5 paragraf, ia mungkin memberikan respons yang terlalu panjang atau terlalu pendek karena tidak memahami struktur yang diminta. Kesalahan lainnya adalah mengabaikan elemen penting yang diminta dalam prompt. Misalnya, jika Anda meminta daftar lengkap, AI mungkin memberikan respons yang hanya mencakup sebagian dari apa yang Anda perlukan. Kesalahan generative AI dapat berdampak signifikan pada pengguna. Salah satu dampaknya adalah menurunnya kepercayaan terhadap teknologi ini. Jika pengguna terus-menerus menemukan kesalahan, mereka mungkin enggan untuk menggunakan AI di masa depan. Selain itu, kesalahan informasi dapat menyebabkan keputusan yang salah. Dalam pendidikan, misalnya, kesalahan ini dapat menyebabkan siswa memahami konsep yang salah. Dalam dunia kerja, informasi yang salah dapat berdampak pada strategi bisnis atau analisis yang salah. Oleh karena itu, penting untuk memahami keterbatasan AI dan selalu memverifikasi hasilnya. Generative AI adalah alat yang sangat bermanfaat, tetapi penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati. Memahami jenis kesalahan seperti logika, konteks, atau bias membantu kita menggunakan AI secara lebih bijaksana. Ingatlah bahwa AI adalah alat pendukung, bukan pengganti manusia. Selalu verifikasi hasilnya sebelum digunakan untuk keputusan penting. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.